Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi database dan sistem manajemen database. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Putri Pinasti dengan NIM 190302099, Winda Ayu Amelia dengan NIM 190302106, Sabrina Zainita Putri Madurano dengan NIM 190302107. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Database. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Sebelum orang mengenal database, banyak yang mengalami kesulitan dalam manajemen data. Konsep database dibangun di atas indeks dan kaitan untuk mencapai suatu hubungan yang logis antara beberapa file. Perangkat lunak yang mengelola database disebut sistem manajemen database atau DBMS, yang memberikan keuntungan yang nyata bagi yang menggunakan komputer sebagai suatu sistem informasi. Hierarki data. Perusahaan secara tradisional mengorganisasikan data mereka dalam suatu hierarki yang terdiri dari 3. Yang pertama, elemen data. Elemen data adalah unit data terkecil, tidak dapat dibagi lagi menjadi unit yang berarti. Yang kedua adalah catatan rekod. Catatan rekod adalah suatu tingkat hierarki yang lebih atas. Satu rekod terdiri dari semua elemen data yang berhubungan dengan objek atau kegiatan tertentu. Yang ketiga, file. File adalah suatu kumpulan rekod data yang berhubungan dengan suatu subjek tertentu. File adalah tingkat tertinggi dan elemen data adalah tingkat terendah. Manajemen data. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya perusahaan akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia bagi pengguna atau pemakainya. Kegiatan manajemen data. Manajemen data mempunyai 7 kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, integritas dan pengujian. Yang ketiga, penyimpanan. Yang keempat, pemeliharaan. Yang kelima, keamanan. Keenam, organisasi. Dan yang ketujuh, pengambilan. Adapun bahasa yang digunakan dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama DDL atau Data Definition Language, dipakai untuk menggambarkan desain dari basis data secara menyeluruh. DDL dapat dipakai untuk membuat tabel baru, memuat indeks, maupun mengubah tabel. Hasil dari kompilasi DDL akan disimpan di kamus data. Yang kedua, DML atau Data Manipulation Language, dipakai untuk memanipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Misalnya seperti penambahan data yang baru ke dalam suatu basis data, menghapus data pada suatu basis data, dan mengubah data pada suatu basis data. Pengertian dari Sistem Manajemen Database atau DBMS. DBMS merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan user untuk memelihara, mengontrol, dan mengakses data secara praktis dan efisien. Tujuan sistem manajemen database. Yang pertama, bisa dipakai atau digunakan secara bersama. Yang kedua, kecepatan serta kemudahan ketika mengakses data. Ketiga, menghemat ruang penyimpanan data. Keempat, untuk keamanan data. Kelima, menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data. Dan yang keenam, menangani data dalam jumlah yang banyak atau besar. Fungsi sistem manajemen database. Terdapat 6 fungsi dari sistem manajemen database, yaitu yang pertama, mendefinisikan data dan kaitannya. Yang kedua, mengubah data atau memanipulasi data. Yang ketiga, keamanan dan integritas data. Yang keempat, recovery atau perbaikan dan akurasi data. Kelima, data dictionary. Dan yang terakhir, untuk performance kerja. Komponen sistem manajemen database. Komponen sistem manajemen database ada 5, yaitu yang pertama hardware, kedua software beserta utility, ketiga prosedur, keempat user, dan kelima data. Komponen DBMS. Pada umumnya DBMS memiliki beberapa komponen fungsional atau modul. Adapun beberapa komponen lain DBMS yaitu 1.
File Manager, yakni komponen yang mengelola ruang di dalam disk dan juga struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan pada disk. 2. Database Manager, yakni komponen yang menyediakan interface antar data low level yang terdapat pada basis data dengan program aplikasi serta query yang diberikan ke suatu sistem. 3. Query Processor, yakni komponen yang berfungsi menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level yang dapat dimengerti database manager. 4. DML Precompiler, komponen yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan pada suatu program aplikasi ke pemain prosedur normal dalam bahasa induk. 5. DDL Compiler, yakni komponen yang mengkonversi berbagai perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Istilah-istilah dalam DBMS. 1. Entity, yakni orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. 2. Atribut, yakni setiap entitas mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entitas. 3. Field, yakni mempresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item data. 4. Karakter, bagian data yang terkecil dapat berupa karakter numerik, huruf, ataupun karakter-karakter khusus yang membentuk suatu item data. 5. Record, yakni kumpulan dari field membentuk record. Record menggambarkan suatu unit data tertentu. 6. File, file terdiri dari record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. 7. Data value atau nilai isi data, yakni data aktual atau informasi yang disimpan pada setiap data elemen atau atribut. 8. Tuple, yakni kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Keuntungan DBMS. Yang pertama, mengambil data dan informasi dengan cepat. Yang kedua, mengurangi pengurangan data. Yang ketiga, mencapai independensi data. Yang keempat, meningkatkan keamanan. Dan yang kelima, mengintegrasikan data beberapa file. Kerugian DBMS. Yang pertama, memperoleh perangkat lunak yang mahal. Kedua, memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar. 3. Mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.